Kepada Bapak Farhad Abbas diharapkan segera keluar rumah ya. Karena di depan rumah lagi banyak banget nih orang-orang nungguin Bapak nih. Nih baca aja judulnya. Rumah Farhad Abbas digeruduk para UMKM. Ada drama apa lagi ini? Buat kalian yang pengen nonton video fullnya itu ada di Drama Halu ya. Karena ada part 1, part 2, sama part 3. Gua mau ngerangkumin aja. Intinya mereka ini para UMKM menagih uang titipan yang ada di Bu Elsa dan Farhad Abbas. Itu pun nominalnya puluhan miliar gitu loh ya. Jadi para UMKM ini tuh dulu tuh kayak invest gitu yang ujung-ujungnya investasi bodong dan uang yang terkumpul itu hampir disita gitu loh. Nah, daripada disita, mending dititipkan gitu supaya nggak hilang. Nah, intinya kayak gitulah kalau cerita dari para UMKM-nya ya. Dititipkan di Bu Elsa dan Farhad Abbas gitu. Tapi lucu juga nih, kuasa hukumnya Farhad Abbas di video ini bilang dia mau lapor atas pencemaran nama baik gitu loh. Karena udah mencemarkan nama baik Farhad. Sebenarnya nggak perlu lapor. Kita satu Indonesia udah tahu namanya udah nggak baik. Nih Farhad ya, kemarin kan habis ditemuin sama Denny Sumargo. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Banyak banget nih yang mau ketemu. Buset, makin ngartis aja kayaknya. Sayangnya si Farhad itu pengen ditemuin janda bahenol katanya. Aduh, urusin dulu nih orang-orang baru mikirin janda bahenol. Ditinggal makan somai bentar aja udah ada aja ceritanya si Farhad ini. Katanya PKL, pembela kaum lemah. Ini mah pedagang kaki lima yang lu kibulin namanya PKL, pedagang kaki lima lu kibulin. Ngerti? Ini buru balikin nih duitnya nih, kasihan nih. Udah pada lihat tuh. Sampai berkerut, berkeringat, panas-panasan di depan rumah lu, minimal suruh masuk kek, kasih es teh atau apa. Lu kesibukan banget sih ngurusin duit 1,3 M-nya si Agus sampai-sampai lupa. Ada duit titipan yang ada sama lu yang jumlahnya jauh lebih besar puluhan miliar. Kasihan ini para PKL nih, yang bener dong. Lama-lama gue lihat-lihat ya rumahnya Farhad Abbas ini udah kayak rumahnya Willy Salim ya. Banyak banget yang nyamperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Farhad Abbas lagi dan lagi dipermalukan. Ya, semakin kesini tampaknya aib dari seorang Farhad Abbas ini semakin melebar kemana-mana. Pertama, Farhad Abbas jadinya kita tahu adalah sosok lawyer yang tidak berkualitas. Sosok kuasa hukum seperti anjing yang menggonggong. Sosok kuasa hukum yang tidak punya ilmu. Sosok kuasa hukum yang hanya berkoar-koar. Buktinya, ketika sekali digertak oleh seorang Denny Sumargo, langsung auto panik, langsung gemetar, langsung tak berkata apa-apa. Itulah Farhad Abbas. Ternyata badannya aja yang besar, tetapi nyalinya itu kosong melompong. Lalu yang kedua, bagaimana dengan uang titipan yang 55 miliar itu? Wahai si Farhad Abbas, katanya pembela kaum lemah, katanya berpihak kepada orang-orang kecil, tapi buktinya mana? Ternyata engkau adalah sosok lawyer yang telah mengkhianati orang-orang lemah itu. Engkau adalah sosok lawyer yang telah mencampakkan dan telah merampok hak-hak orang lemah. Jujur, semakin kesini rasa respect kepada seorang lawyer yang bernama Farhad Abbas ini benar-benar hilang, benar-benar tidak ada.
Dan manusia-manusia seperti Farhad Abbas ini sesungguhnya adalah manusia-manusia yang terjun dalam praktisi hukum, dalam dunia hukum, yang telah mempermalukan lembaga peradi. Tolong dong, lembaga peradi yang mengeluarkan izin kepada Farhad Abbas untuk menjadikan seorang lawyer. Bagaimana tuh Farhad Abbas dan Elsa Sharif yang telah mentilep uang dari PKL, uang dari UMKM senilai 55 miliar itu? Saya berharap bahwa peradi bisa bertindak tegas untuk membasmi manusia-manusia yang hanya bikin gaduh, manusia-manusia yang katanya adalah praktisi hukum, tetapi ilmu hukumnya tidak ada sama sekali. Mari kita dengarkan lagi komentar dari pedagang UMKM yang mengeluh, yang meminta hak mereka karena uang 55 miliar itu jumlahnya sangat dan amat besar. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Jadi seperti itu, Bang. Jadi puluhan miliar ya. Dan itu bukti yang ada 55 miliar yang ditandatangani sebagai dana titipan oleh Elsa dan Farhad Abbas. Dan ada beberapa bukti transfer juga yang masuk ke rekening pribadi atas nama Elsa Sharif. Tapi emang pada saat itu Bu Elsa dan Bang Farhad bilang itu dana jaminannya itu akan dikembalikan ke pedagangnya masing-masing atau seperti apa, Bang? Ya, yang namanya dana titipan ya, titipan ya, bukan jaminan juga. Jadi Elsa ini kan lawyer gitu. Nah, kliennya ini diminta supaya dititip dananya, sementara dana itu kan punya teman-teman UMKM, pedagang ya. Kalau kemudian belum dibalikin, dan itu ada bukti yang ditunjukkan oleh yang nitip, seperti itu. Itu berarti 2019 sudah berlangsung 5 tahun ya, Bang? 2020 awal ya, 2019 akhir Desember. Oke, tutup dulu ya. Tanggapan ya. Ya. Kenapa, Bang? Tim. Oke, tergantung mereka. Gimana, Bang? Tanggapan dulu ya dari kantor pengacara Farhad Abbas. Oh iya, boleh, Bang? Farhadnya langsung, boleh juga aja Bang. Tidak ada. Bang Farhad ya, Bang? Melalui juru bicaranya. Nggak diundang Anda. Kita mau statement Bang Farhad ya, Bang? Boleh konferensi pers bentar? Iya, nggak boleh kita. Wartawan lagi wawancarain kita. Kenapa Anda masuk? Enggak, ini kan Anda kan tidak melakukan Apa? konferensi pers. Dia belum selesai. Oke, bisa dulu. Kami ini belum selesai. Oke, bisa Kenapa dulu. Anda masuk? Enggak, saya makanya udah tadi. Tahu, Bu, dengar. Iya, gimana, Bang? Siapa yang ngobrol nih? Pak Haji dulu, saya dulu. Ya, Abang mau jelasin. Mendingan Abang mau jelasin. Oke. Ya. Saya Muhammad Rizaldi Andriawan ya dari kantor pengacara Farhad Abbas ya. Maksud kita itu tadi Pak Andi Muhammad Rizaldi tadi udah datang ke kantor pengacara Farhad Abbas. Tiba-tiba dia masuk lah ke rumah Pak Farhad tanpa izin gitu. Padahal gitu. Iya kan tanpa izin. Bentar, saya ngobrol dulu. Bentar. Iya. Jangan diperengin Bang. Bentar. Tadi udah saya sampaikan. Maksud kedatangannya apa gitu. Katanya udah ada janjian gitu man. Gara-gara uang donasi, Agus jadi lupa diri. Sudah ditolong dan dibantu, Agus laporkan Tenopi. Kalau belum ada Tenopi, Agus sedih-sedih banget. Sudah dapat uang donasi, Agus laporkan Tenopi. Idi ada orang begitu, sudah dibantu tak tahu malu. Gara-gara uang donasi, Agus jadi lupa diri. Sudah ditolong dan dibantu, Agus laporkan Tenopi.
pusing karena uang donasi. Kasih tahu kalau kasihmu saya datangi kok. Nyalinya anak Makassar diperlihatkan Denny Sumargo. Rumah Farhad Abbas didatangi Densu untuk dihajar tapi nggak jadi. Anak-anak bilang masih mau kok. Ini sungguh aneh, justru yang diancam yang mendatangi. Walau ada seorang bapak yang terus menghalangi, Denny Sumargo memperlihatkan bagaimana siri napace nikahnya. Berawal dari kasus Agus Salim dan juga Novi soal penyelewengan uang donasi yang tayang di podcast Curhat Bang Denny menimbulkan banyak klarifikasi. Farhad Abbas masuk-masuk, singgung-singgung Densu dan akhirnya menimbulkan emosi. Merasa tersinggung apa yang diposting Densu dengan kata kotor plus emoticon. Pengacara juga yang berdarah bugis ini Sherlock rumahnya seperti bukan sinetron. Densu minta dihajar di depan Farhad Abbas tapi malah didapatkan adalah penjelasan monoton. Secara pribadi saya respect kalau orang punya nyali. Keren, laki banget dan deh anak bugis Makassar sekali. Itu tandanya sirik, harga dirinya susah dibeli. Semoga itu juga yang terjadi di pilkada nanti. Menjaga harga diri agar money politik berhenti. Kalau masih dijual suara tak, hidup tak bisa setengah mati. Begitulah nilai yang diperlihatkan oleh Denny Sumargo. Kalau dibantu orang hargai, kalau diinjak orang jangan kok. Karena teai Makassar pun naribokona loko. Guys, tadi saya lihat di berandaku, Denny Sumargo ditantang oleh salah satu dari pengacara itu ya kan. Terus didatengin tuh rumahnya. Aduh, ini sih bener-bener keren. Itu keren sih. Pokoknya aku dukung Bang Denny. Wah, ini baru namanya jantan ini. Top, ini yang namanya laki-laki itu harus bertopi, bukan ya, tidak asal ucap, tidak asal ngomong, dan dia benar-benar realisasikan kekesalannya. Wah, itu top. Bukan cuma kesal, tapi kekecewaan dia gitu loh. Kenapa mesti harus ada kata-kata yang sifatnya menantang ya? Dalam bahasa psikologi itu verbal, intonasi, wajah, ucapan, gestur, dan perilaku itu juga menunjukkan satu kejahatan verbal gitu loh. Please deh, jangan suka menyakiti hati orang kalau tidak mau disakiti. Jangan sekali-kali menyakiti siapapun. Jangan cuma berani sama cewek aja, hati-hati. Ini berhadapan dengan laki-laki. Kalau memang laki-lakinya bener-bener semuanya jantan, pasti akan ternyata ciut juga ya gue. Aduh, lucu. Lucu banget jadinya ya. Jadi saya baru ngakak nih. Ya udahlah ya. Proud of you Bang Denny Sumargo. Gue pro dengan Anda. Itu yang namanya jantan. Kalau memang benar-benar lo punya potensi, lo bisa mempertanggungjawabkan ucapanmu. Keren. Gimana dengan kalian guys? Kamu di pihak yang mana? Kita tidak memihak, tapi kita memilih yang benar dan yang berkualitas tentunya. Salam Lita Gading. Kalian sudah nonton videonya Denny Sumargo? Kalau belum, kalian tonton. Karena saya tadi habis nonton, saya lihat kakak kelasku dulu di SMA Raja Wali. Korong, Sundala! Keren sekali. Itu baru namanya laki-laki Makassar sekali. Langsung bangga. Kayak, mana di? Kayak saya lihat sama-sama perantau di Jakarta. Baru dikasih begitu, Ki. Baru dia, kita itu sebagai orang Makassar, kalau misalnya kita ditantang atau harga diri tak terinjak-injak, lebih baik baku bunuh memang. Memang sudah menjadi, budayanya kita, adatnya kita begitu. Jadi, memang tong ini, Denny Sumargo ini, anaknya Pastanis ini, keren bener ini ya. Pasti Pastanis bangga sekali di SMA Raja Wali. Mantap kan dah. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen tentang si Farhad Abbas, dan yang lebih seru di sini ketika tanggapan dari netizen perihal kedatangan Denny Sumargo ke rumahnya Farhad Abbas. Sesungguhnya Farhad Abbas itu tidak ada apa-apanya, sehingga ketika didatangin oleh Denny Sumargo, langsung kita rakyat Indonesia diberitahukan bahwa Farhad Abbas sesungguhnya adalah pengecut.
adalah manusia yang tidak berani. Manusia yang mungkin apa yang dikatakan oleh Pablo Benua itu ada benarnya. Agak sedikit ting-ting. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa polemik tentang uang UMKM yang senilai 55 miliar itu bisa segera diusut oleh pihak penegak hukum antara Farhad Abbas dan Elsa Sharif. Jangan dia sibuk untuk menyerang orang lain, untuk mencari kesalahan orang lain. Ternyata aib yang ada di dalam dirinya jauh lebih besar. Dan perlahan-lahan sudah mulai terbongkar. Kemarin-kemarin ada yang menuduh bahwa Pratiwi Novianti itu adalah pengguna narkoboy dan lain sebagainya. Ada yang suruh tes urin, suruh tes rambut. Tahu-taunya semua mereka itu akhirnya ketahuan. Akhirnya terbongkar tentang masa lalunya mereka. Dan yang terbaru adalah si Farhad Abbas berkuar-kuar untuk membela kaum lemah, berkuar-kuar untuk menjadi garda terdepan dengan orang-orang yang kecil, dengan orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Tahu-taunya orang yang berkuar-kuar itu adalah biang keroknya, adalah pelakunya. Semoga saja manusia-manusia seperti Farhad Abbas ini jangan pernah ditiru dan jangan pernah dijadikan contoh dalam dunia kehidupan kita. Karena sesungguhnya kalau di mata saya Farhad Abbas itu adalah manusia pansos yang hanya mau numpang tenar di mana ada kasus viral. Begitulah kira-kira.